Ya, halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, aku Erika Yustari, host malam ini dari Hobi Data. Senang banget bisa ketemu teman-teman semua, menemani peserta webinar gratis Hobi Data 3.0. Malam ini kita bakal ngobrol seru tentang topik Beyond the Model, Real World Impact of Data Scientists in the Industry. Nah, buat yang udah pernah ikut webinar Hobi Data, welcome back ya buat teman-teman. Kemudian yang baru pertama kali, selamat bergabung. Siap-siap ya, kita malam ini bakal banyak insight keren dari pemateri kita. Sebelumnya ini teman-teman dari mana aja sih? Pengen tahu deh tempat tinggalnya di mana, domisilinya di mana gitu. Bisa chat di kolom komentar, kolom chat di Zoom ya, teman-teman ya. Biar tahu dari mana aja sih asal pesertanya. Wah, ini ada dari Surabaya, Garut, Purwokerto. Terus ada lagi nih, dari mana lagi nih? Dari Jambi. Wah, dari luar Pulau Jawa ya, guys. Teman-teman. Dari Lampung, dari Semarang, dari Malang. Wah, dari berbagai kota ya. Nah, ada yang dari Tangerang juga. Kira-kira ada yang dari timur nggak ini? Dari mana? Papua atau dari Bali? Kira-kira ada nggak ya? Saya Timur. Oh, Jawa Timur. Ini Kak Jaka nih dari Jawa Timur. Bener banget ya. Timur, tapi Jawa Timur ya. Saya juga dari Jawa Timur kebetulan. Baik, ini kan dari banyak kota ya. Semoga dengan adanya forum Hobi Data ini bisa menambah relasi buat teman-teman semua. Sebelum acara kita mulai, lebih baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberi manfaat untuk kita semua. Doa akan kita panjatkan pada dalam hati ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki materi yang utama, kita akan melihat tayangan sekilas terkait dengan profil Hobi Data.
Kemudian, langsung saja ya, kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya, yaitu terkait dengan, perkenalan dengan materi ya. Pada malam hari ini kita, ada narasumber yaitu Kak Verna Maristiani, seorang data scientist yang berpengalaman di bidang data scientist, khususnya dalam penerapan di dunia industri. Nah, Kak Verna, apakah sudah join di Zoom? Mbak Erika, udah. Oh ya, baiklah, langsung saja ya, biar nggak lama-lama nih, kayaknya banyak teman-teman yang udah nunggu materinya, waktu dan tempat. Saya persilakan untuk Kak Firma. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak buat Mbak Erika dan juga Mas Joko Alianto. Oke, selamat malam. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Senang banget nih kita bisa ketemu pada acara webinar malam hari ini. Di sini kita mau santai aja, ngobrol, diskusi santai terkait bagaimana sih peran data scientist di industri nyata. Tuh. Nah, jadi sebenarnya sebelumnya itu, oke, sebelumnya aku mau perkenalan ulang deh ya. Kenalin teman-teman semuanya, nama aku Fernanda Restiani. Saat ini aku sebagai data scientist di PT Ebides Teknologi. Ini merupakan perusahaan konsultan yang bergerak di bidang IT. Dan di sini company kami itu menggunakan AI sebagai tools untuk membantu klien dalam menjawab masalah bisnis yang kompleks seperti itu. Nah, jadi sebelumnya aku juga udah ngeliat nih demografi dari teman-teman semua dan ternyata emang mostly yang hadir di sini itu adalah teman-teman dari mahasiswa dan sisanya mungkin ada teman-teman profesional. Nah, jadi sebenarnya di webinar kali ini kita itu saya udah memproses dari sisi hard skills, akan lebih fokus uh, diskusi terkait soft skill. Jadi kita tidak membicarakan terkait code atau misal machine learning. Kita akan analisis data scientist di industri nyata seperti itu. Oke, tapi sebenarnya gini, untuk teman-teman yang mahasiswa, sebenarnya itu nantinya bisa menjadi gambaran buat kalian kira-kira seperti apa sih skill set yang harus dibangun jika ingin berkarir di bidang data scientist. Kemudian untuk teman-teman yang udah profesional, itu bisa jadi introduce kira-kira seperti apa ya peran data scientist, kompleksitas dan strategisnya itu seperti apa, terutama di industri yang emang udah AI driven dan juga terutama di company saya ya, di company konsultan seperti itu. Jadi mungkin saya lanjut izin untuk share screen dulu ya. Oke. Jadi pada topik kali ini, topiknya kan Beyond the Model, Reward Impact of Data Scientist in the Industry. Nah, sebenarnya dalam topik kali ini tuh ada dua pesan, yaitu yang pertama Beyond the Model, kita akan bagaimana data science itu tidak dalam membangun stakeholder, jadi reputasi bisnis mereka seperti itu.
Halo, Halo? sudah ada suaranya, Kak. Oke, oke. Kayaknya tadi jaringan deh ya, keputus. Oke. Ini share screen saya masih aktif nggak ya? Hilang. Oh, iya, iya, iya. Oke, bentar ya. Oke, Udah tampil. oke. Oke, oke. Mungkin ini selanjutnya bridging dulu terkait pengalaman saya sebagai data scientist. Di sini saya di company saya itu punya pengalaman data scientist selama 2 tahun. Nah, selama di company ini saya terlibat dalam beberapa proyek di bidang pemerintahan dan juga private sector khususnya di food and beverage. Sebenarnya secara sederhana untuk case di pemerintahan, biasanya saya itu emang mengolah data-data dinamis seperti data online news, data sosmed, seperti itu. Saya membangun sistem analisis data dari media tersebut untuk mendeteksi isu yang sedang berkembang. Yang mana ini untuk membantu stakeholder dalam memberikan respon kebijakan supaya lebih cepat dan tepat, seperti itu. Kemudian untuk di private sector, biasanya saya itu menganalisis data-data red hailing seperti data e-commerce seperti itu. Nah, di sini saya juga menganalisis tren pasar, brand awareness, brand kompetitor untuk membantu klien dalam memutuskan strategi produk dan juga promosi. Oke, kemudian ini kita masuk ke materi selanjutnya, bagaimana role data scientist itu sebenarnya. Jadi teman-teman, fun fact ya, sebenarnya sebelumnya itu sekitar mungkin 3 tahun ke belakang, role data scientist itu lebih dominan ke model centric. Jadi secara fokus perannya itu lebih ke teknikal, teknikal banget kayak build code, conduct model. Jadi di situ tuh kita benar-benar uh, matang di statistik, matematik, dan juga tuning model. Nah, untuk sekarang, terutama untuk company yang emang sudah matang menggunakan AI, itu role-nya itu sedikit bergeser. Jadi data scientist itu lebih ke client oriented. Jadi secara fokus, data scientist itu lebih dominan ke pertama harus memahami bisnis problemnya secara utuh, kemudian menguasai pipeline secara end-to-end, jadi menguasai proses data dari kebutuhan data sampai proses di back end-nya sehingga sampai di proses bagaimana sih menganalisis data tersebut dan ditransfer ke dashboard itu. Selain itu, sekarang peran data scientist itu juga sebagai jembatan antara teknis dan juga strategi bisnis gitu. Jadi kalau dulunya data scientist itu hanya fokus ke teknis aja, sekarang data scientist itu yang membawa sampai ke level si level gitu. Jadi kita tuh bahkan menjelaskan eh, produk kita ke si level seperti itu. Nah, mungkin teman-teman eh, pernah tahu kutipan ini ya dari Microsoft Research bahwa AI generatif itu sekarang sudah mengubah banyak pekerjaan. Nah, ini termasuk data scientist. Tapi profesi data scientist ini bukan berarti bakal tergantikan ya, justru perannya itu berevolusi menjadi arsitek solusi. Jadi kita itu sebagai data scientist nantinya akan side by side dengan AI engineer seperti itu.
Kemudian menurut US Bureau of Labor Statistics, mereka mengatakan bahwa permintaan data scientist itu bakal terus tumbuh 36% dalam 10 tahun ke depan. Nah, ini kebutuhannya itu jauh di atas profesi lainnya. Jadi, untuk topik atau materi webinar kali ini bukan hanya relevan untuk saya atau teman-teman yang mungkin udah profesional di pekerjaan, tapi ini juga penting buat teman-teman yang masih mahasiswa untuk menyiapkan atau sebagai knowledge kira-kira nanti tuh udah ada bayangan seperti apa sih dunia pekerjaan data scientist di industri nyata gitu. Kemudian untuk topik yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini itu ada 3. Yang pertama evolusi peran data scientist, yang mana sekarang itu model itu penting, tapi bukan segalanya gitu. Kemudian ada data scientist life cycle. Ini kita nge-compare bagaimana sih data scientist sebelum terpapar oleh AI dengan data scientist yang memang sekarang harus bekerja side by side dengan AI gitu. Kemudian nanti saya juga bakal kasih use case ini khususnya untuk yang di konsultan company sih, bagaimana sih contoh task yang mereka kerjakan itu seperti apa kayak gitu. Oke, terus mungkin teman-teman juga familiar deh sama kutipan ini, The Sexiest Job of the 21st Century. Ini dari Harvard Business Review tahun 2012 ya kutipannya. Nah, emang sejak tahun itu data scientist itu hype-nya adalah membangun model dari nol, conduct model dari nol. Kita benar-benar eksperimen ke algoritma, tuning hyperparameter, dan mengejar akurasi yang tinggi. Nah, sekarang tidak hanya itu, fokusnya bukan lagi sekedar membuat model, tapi kita tuh bagaimana menghasilkan dampak yang nyata untuk bisnis atau organisasi. Kenapa? Karena sudah banyak sekarang model-model yang siap pakai gitu. Jadi AI itu sudah menjadi komoditas gitu. Nah, kemudian kebutuhan bisnis itu semakin cepat. Jadi perusahaan sekarang itu tuh butuh solusi yang praktis dan cepat diimplementasikan. Kalau dulu mungkin ketika kita nerima nih suatu task, itu kita bisa butuh waktu mungkin beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan untuk bikin model yang benar-benar bagus gitu ya, yang benar-benar well perform. Nah kalau sekarang bisnis itu tuh bergeraknya cepat banget. Contoh misal kalau kita lagi ada kebutuhan dari politik gitu ya. Misal kita butuh menganalisis suatu sentimen berita gitu. Itu kan nggak bisa ya harus tunggu 1 minggu keburu basi dong gitu. Nah jadi kadang ada request hari ini kita besoknya harus udah kasih insight buat stakeholder gitu. Jadi memang ini yang mengubah role data scientist itu tadi gitu. Kemudian peran data scientist yang memang semakin melebar dari sekedar membuat model menjadi arsitek solusi data. Karena apa? Karena memang sekarang kita udah set pekerjaannya dengan AI engineer. Jadi kalau dulu kita conduct model, sekarang pekerjaan itu tuh udah bisa di-tackle oleh AI engineer. Gitu. Sekarang bagaimana sih sebenarnya perbedaan data scientist yang model centric versus client oriented? Kalau secara fokus, kalau yang model centric itu kita lebih ke akurasi model dan juga inovasi teknis. Sedangkan kalau client oriented kita lebih ke dampak nyata bagi bisnis dan juga stakeholder. Gitu. Dan secara proses kerja itu tuh sudah memang bisa dikatakan sangat berbeda. Kalau dulu benar-benar yang technical kayak collect data, pre-processing, eksplorasi data dan lain-lain, kemudian pilih model yang terbaik, kemudian uh, cek akurasi, baru deploy. Nah, kalau sekarang itu kita lebih lebih luas lagi gitu. Jadi mulai dari memahami masalah langsung dari klien,
kemudian kita desain kira-kira solusi yang tepat untuk si klien ini apa, kemudian kita manfaatkan AI sebagai tools yang siap pakai untuk bisa memberikan analisis dan juga rekomendasi yang strategis gitu. Untuk output, sebelumnya data scientist itu biasanya mereka outputnya adalah model dengan performa yang baik gitu. Nah, kalau yang sekarang output yang benar-benar harus dikeluarkan oleh data scientist adalah insight yang langsung bisa diimplementasikan oleh stakeholder kita gitu. Nah, secara skill pun itu sudah mulai berkembang. Kalau dulu benar-benar yang technical approach, statistik, machine learning, benar-benar harus mahir modul-modul di Python gitu. Nah, kalau sekarang uh, itu tuh udah menjadi basic dan kita harus mempunyai skill yang lebih luas seperti business understanding, data strategi, sampai ke komunikasi insight gitu. Nah, untuk dari sisi kelemahan, kalau dari model sentrik itu kadang hasilnya memang sulit diimplementasikan untuk bisnis. Sedangkan kalau untuk klien oriented itu tuh harus selalu update teknologi dan tren bisnis. Jadi kita dituntut untuk emang belajar lebih cepat, iteratif, kolaboratif itu. Kemudian selanjutnya itu bagaimana sih evolusi data scientist khususnya di industri AI dan non AI gitu. Jadi kalau industri AI itu apa sih gitu ya? Industri AI itu biasanya industri big tech, konsultan IT seperti company saya, kemudian biasanya e-commerce besar, fintech seperti itu. Nah, biasanya company-company besar seperti ini nih mereka udah punya akses ke AI yang siap pakai seperti LLM, NLP, Computer Vision API gitu. Sehingga data scientist yang bekerja di company AI driven industry ini, mereka itu lebih berperan dalam mengorkestrasikan teknologi untuk menjawab masalah bisnis itu. Dan fokusnya pun lebih ke time solution yang lebih cepat dan juga dampak langsung. Gitu. Kemudian untuk data scientist di AI company yang masih adopsinya rendah, itu biasanya company-company seperti pemerintahan, kemudian company-company seperti tradisional manufaktur, eh, company-company seperti ini tuh mereka belum sepenuhnya terintegrasi dengan AI, belum sepenuhnya mengadopsi AI gitu. Jadi data scientist di company seperti ini tuh kadang memang lebih ke di bagian teknikalnya tadi aja gitu, kayak harus nge-conduct model dari awal sampai ke bagaimana mendapatkan akurasi yang bagus tuh. Jadi di sini tuh ya bakal lebih banyak menghabiskan waktu di bagian cleaning data tuh. Nah, kemudian jadi gimana sih apakah AI ini tuh eh, bakal apa ya, bakal bisa menggantikan data scientist? Sebenarnya enggak. Jadi bukan berarti data scientist itu kehilangan atau apa ya, tidak membutuhkan skill teknis seperti dulu lagi itu enggak. Itu tetap dibutuhkan, tapi kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada dan untuk lebih fokus pada hal besar. Jadi gini, bayangin aja sekarang kita itu udah punya AI kayak LLM yang canggih, kalau teman-teman pasti udah familiar ya, contohnya ChatGPT, Cloud gitu. Nah, mereka itu udah bisa ngasih codingan yang kalau dulu kita harus conduct sendiri gitu. Kalau sekarang tuh eh, apa ya, mereka tuh udah banyak gitu. Kita tinggal tinggal adopt, kita tinggal pakai, kita tinggal eh, apa ya, kita perbaiki lagi seperti itu. Nah, jadi kalau emang cara kita masih pakai proses yang jadul itu tuh bakal lama gitu. Jadi ya kita sebagai data scientist memang memanfaatkan teknologi yang sudah ada dan fokus pada hal-hal yang lebih besar lagi gitu, menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan bisnis saat ini gitu. Jadi harus balance tuh antara skill teknis, kemampuan problem solving dan juga komunikasi bisnis. Nah,
Kalau dulu kan kita ketika dihadapkan dengan suatu problem, kita itu pasti bakal langsung deep dive ke technical solution. Pasti kayak kita bakal mikir, aduh model apa ya yang paling efisien kayak gitu. Nah, kalau sekarang mindset seperti itu tuh kurang kurang tepat. Kita harus ketika dihadapkan suatu problem, kita harus mikirin kira-kira bisnisnya apa ya nanti gitu, solusi strategisnya apa gitu. Kita juga harus mengikuti tren AI terbaru. Kemudian pada topik selanjutnya itu data scientist life cycle. Bagaimana sih perbedaan data scientist tradisional versus modern? Nah, jadi gini, eh, sekarang itu demand bisnis itu kompleks banget ya. Tuntutan real time dari industri itu luar biasa gitu. Jadi eh, secara kerja life cycle data scientist pun udah pasti berbeda. Kalau dulu ya kita mulai dari business understanding, kemudian data understanding, data preparation, hype-nya tuh ya di modelingnya, kemudian evaluasi baru deployment. Nah kalau sekarang kita itu eh, mulai dari problem framing dan business alignment-nya. Jadi kita itu bukan cuma harus memahami masalahnya, tapi kita harus secara iteratif juga berkolaborasi dengan tim, contohnya marketing, seperti itu, karena emang demand atau kebutuhan bisnis itu kan fluktuatif dan bisa berubah. Jadi emang cepat untuk di-adjust gitu. Jadi kita nggak stuck di satu problem aja. Kadang kita harus menyelesaikan beberapa problem dan itu tuh bisa by request berubah-ubah gitu. Kemudian data discovery and access. Jadi kita juga harus memahami data yang kita butuhkan itu secara keseluruhan, bukan hanya data bagaimana ya, bukan hanya proses cleaning data yang biasa kita lakukan, tapi bagaimana sih data itu diproses. Kayak kalau di company besar itu biasanya emang ada proses pipeline datanya ya, kayak misal ada data engineer untuk proses datanya. Nah, data scientist di sini itu harus memahami pipeline data itu juga, kayak mulai dari apa aja sih data yang dibutuhkan. Misal kita menggunakan data media. Nah, data media itu kan kita butuh satu konteks ya untuk mengambil data. Kayak kita butuh supaya ada arahan gitu. Misal kita mau nge-solve yang benar-benar untuk politik gitu. Berarti kan kita butuh mengambil data-data terkait politik. Nah, dari situ tuh data scientist tuh udah nge-tackle kayak query untuk mengambil datanya itu seperti apa, kemudian nanti data yang dibutuhkan itu seperti apa. Nah, proses datanya itu nanti pipeline-nya juga harus dipahami karena data scientist sekarang itu memang dia itu sampai ke uh, membuat konsep dan dashboardnya. Jadi kalau dari kebutuhan datanya aja, data scientist-nya nggak tackle di dashboardnya itu pasti nanti bakal kesulitan. Kemudian pasti teman-teman kayak masih agak bingung ya, gimana sih contoh task yang dikerjakan data scientist gitu. Nah ini aku kasih contoh task yang biasa sederhana aku kerjakan. Uh, Mungkin bridging dulu. Kalau dulu biasanya sebagai data scientist itu kita kan biasanya dihadapkan dengan data-data kayak tabular, misal dari Kaggle, seperti itu kan, misal data-data saham, data-data penyakit, kayak gitu kan. Nah, data scientist di industri nyata itu tuh nggak se tidak semudah itu gitu. Nah, tapi ini balik lagi ya, di setiap industri itu data scientist bekerja itu emang berbeda-beda. Tuh. Contoh di industri retail itu kan memang sudah jelas ya, biasanya problemnya itu tuh sama gitu loh. Problemnya sama, kemudian eh,
datanya itu tuh memang sudah ada, jelas, dan terstruktur. Kayak data table order, produk, harga, pelanggan, itu memang sudah ada gitu. Kemudian ya paling problemnya tuh kita harus menganalisis bagaimana tren penjualan gitu kan. Nah, sedangkan di industri lain, contohnya misal pemerintah atau konsultan seperti saya, itu tuh kadang kita tuh bahkan hanya menerima masalah gitu. Jadi emang menerima masalah yang abstrak dan kompleks, kemudian datanya itu bisa tercecer di berbagai source atau bahkan kita nggak dikasih data sama sekali, jadi benar-benar cuma masalah aja. Nah, tapi di sini peran data scientist itu menerjemahkan masalah yang abstrak tadi menjadi solusi bisnis yang berbasis data. Tuh. Contoh misal, eh, bayangkan ya kalian itu adalah seorang data scientist di suatu kementerian investasi gitu. Nah, problemnya tuh adalah menteri itu meminta dibuatin satu laporan strategis daerah mana yang paling layak jadi prioritas investasi di tahun depan. Just it. Jadi kita nggak dikasih data, kita cuma dapat problem, cuma itu gitu kan. Jadi eh, ini tuh pertanyaan yang sederhana, tapi sebenarnya ini kompleks banget. Karena kalau kita lihat dari problemnya, kelayakan investasi itu kan bukan hanya soal uang, tapi kita harus mengukur secara objektif. Kita harus gunakan juga indikator-indikator yang kuantitatif kayak gitu. Inilah case yang data scientist hadapi di industri konsultan dan juga pemerintah gitu. Jadi kita kadang tuh emang nggak dikasih data, kita cuma dikasih masalah. Uh, Terus dari sini bagaimana sih data scientist itu tuh apa ya, lebih ke bagaimana sih mindset data scientist untuk memecahkan masalah ini gitu. Kayak kita nggak dikasih data, kita cuma dikasih masalah, gimana nyelesain ini gitu kan. Nah, kalau dari case yang tadi, pertama kita itu harus mendefinisikan masalahnya dulu dengan jelas. Pertanyaannya kan dari problem tadi tuh berarti kita harus punya indikator apa aja sih untuk menentukan kelayakan daerah untuk investasi gitu kan. Apakah dari sisi SDA, apakah SDM, ekonomi atau infrastruktur. Nah, setelah kita riset terkait indikator-indikator yang dibutuhkan dan juga metodologi yang emang cocok buat dipakai, baru deh kita collect datanya uh, collect datanya sesuai kebutuhan. Contoh kalau misal data makronya ya kita ambil PDB daerah, kemudian pengangguran, inflasi, kemudian kalau data mikronya seperti jumlah UMKM, realisasi investasi, kemudian kita juga butuh data-data eksternal nih untuk infrastruktur kayak pelabuhan, bagaimana kualitas internet, kemudian bagaimana sih resiko bencana di setiap daerah gitu. Nah, selanjutnya baru kita bikin indeks analisisnya, kerangka analisisnya, kayak gunakan suatu metodologi tertentu. Nah, kalau di sini saya coba case-nya itu menggunakan scoring system. Jadi setiap indikator itu nantinya kita akan bikin skornya. Contoh, misal infrastruktur itu nanti ada bobotnya 20%, SDM sekian persen, dan uh, uh, indikator lainnya itu kita definisikan bobotnya gitu. Nah, setelah itu baru kita bisa proses dan kita berikan rekomendasi berbasis data. Nah, contoh untuk metodologi yang saya pakai itu, saya pakai dua indikator. Saya lihat dari sisi kinerja investasi dan juga potensi investasinya. Nah, kinerja investasi ini kita ingin untuk melihat bagaimana sih atau seberapa efektif daerah ini bisa menarik investasi dibandingkan kontribusi ekonominya. Nah, kita interpretasikan, tapi ini nilainya nanti bisa disesuaikan lagi ya kalau emang ada standarisasi.
Misal di atas satu itu berarti dia daerahnya mampu menarik investasi, tapi tidak lebih besar dari proporsi ekonominya. Sedangkan kalau nilainya kecil dari satu, ya investasi yang masuk itu tidak sebanding dengan kontribusi ekonomi daerah tersebut. Gitu. Kemudian saya juga menggunakan indikator potensi investasi. Nah, ini tuh untuk mengukur kira-kira seberapa efektif sih daerah itu tuh menarik investasi dibandingkan si kontribusi ekonominya tadi gitu. Jadi kalau indikator yang digunakan tuh ada SDA seperti apa ya apa tingkat tingkat pengangguran kayak gitu. Kemudian ada SDA seperti eh, pariwisata, kemudian perikanannya bagaimana, kemudian dari sisi perkebunannya bagaimana, kemudian dari sisi SDM itu ada dari sisi tingkat pengangguran, kemudian jumlah penduduk, kepadatan penduduk, eh, aktivitas usia usia aktif bekerjanya bagaimana, kemudian dari sisi infrastruktur itu kita ada beberapa variabel seperti jumlah pelabuhan, jumlah bandara, kemudian dari sisi ekonomi itu kita lihat PDRB-nya, PAD, kemudian dari indeks risiko bencana itu kita lihat seberapa rawan sih daerah tersebut gitu. Nah, kalau dari case yang saya kerjakan itu tuh dari sisi potensi. Sorry, ini sebenarnya ada tipe nama ya, ada typo nama. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah widget atau visualisasi dari kinerja investasi setiap provinsi. Sedangkan di sebelah kanan itu adalah visualisasi dari potensi investasi dari setiap provinsi. Jadi kalau kita lihat secara kinerja investasi, ternyata Maluku Utara itu lebih unggul gitu. Nah, berarti kan di sini artinya Maluku Utara itu daerah yang menarik, cuma ada resiko yang stagnan gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sebelah kanan ada daerah-daerah yang potensi investasinya tinggi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jateng. Nah, di sini tuh potensi investasinya tinggi, tapi daerah ini tuh bisa dikatakan hidden gem yang artinya perlu ada strategi khusus agar bisa berkembang seperti itu. Nah, jadi kalau secara insight di Maluku Utara itu sebenarnya sangat menarik ya, karena kita tahu bahwa di Maluku Utara itu industri tambang nikelnya bagus, cuma diversifikasi ekonomi dan perbaikan infrastruktur itu harusnya lebih diperkuat lagi. Jadi harusnya daerah tersebut itu tidak bergantung hanya pada satu sektor ekonomi saja, bukan hanya bergantung pada industri tambang aja. Mungkin karena tadi dia dari sisi potensi kinerjanya bagus, tapi potensi ekonomi, potensi investasinya rendah. Berarti artinya kan variabel seperti sumber daya alamnya rendah, sumber daya manusianya juga masih rendah, seperti itu. Nah, itu tuh harusnya bisa diversifikasi lagi, mungkin bisa dalam ditingkatkan dari sisi jumlah UMKM-nya, seperti itu. Kemudian kalau dari daerah-daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jateng itu kan sebenarnya dari sisi kinerja investasinya itu masih rendah, cuma potensi investasinya itu tinggi. Nah, di sini berarti perlu ada strategi promosi investasi gitu, atau mungkin ada kemudahan perizinan supaya potensi investasi ini tuh bisa menjadi investasi yang nyata, gitu, bisa terrealisasi gitu. Nah, untuk rekomendasi strategisnya itu untuk daerah yang risk of stagnation tadi, contohnya Maluku Utara itu harusnya bisa segera diversifikasi. Kemudian untuk daerah yang tadi hidden gem itu tuh harusnya bisa didorong dari sisi promosi investasinya gitu. Jadi kayak kembangkan branding investasi daerahnya, sederhanakan regulasinya gitu supaya investasinya tuh bisa real terrealisasi di daerah itu. Nah, ini lebih ke analisis deskriptifnya aja sih. Kalau kita lihat tadi kan di Maluku Utara itu emang dari sisi pertambangannya itu tinggi. Nah, di sini dari sisi SDA-nya, kalau kita lihat di Jawa Timur itu memang lebih unggul ya.
di perikanan, pertanian, kita tahu pariwisata, peternakan. Nah, kalau di Maluku Utara tuh emang lebih di perikanan aja dan perkebunan ya, kayak cengkeh, pala gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu struggle-nya Maluku Utara tuh pernah lihat ini ya sosmednya Ibu Gubernurnya Bu Serly itu tuh dia tuh kayak masih struggle gimana sih ngembangin pariwisata di sana padahal di sana tuh pariwisatanya bagus loh tapi emang masih ada kendala di sisi biaya dan juga akomodasinya gitu. Kemudian kalau dari sisi SDM-nya juga memang masih jauh kalau dibandingin Jawa Timur gitu. Nah, mungkin ini visualisasi untuk kayak sebaran ya poligonnya. Nah, di sini eh, tadi kan kita pakai perhitungan kinerja investasi dan juga potensi investasinya. Nah, itu saya olah pakai Python biasa, pakai formula yang tadi sebelumnya udah ditampilkan. Nah, kemudian ini tuh dikombin sama tim AI, jadi untuk data-data dan hasil skornya itu akan dikonsum oleh agent, akan jadi knowledge agent, sehingga bisa memberikan rekomendasi diagnosis untuk setiap wilayah gitu. Contohnya di Jawa Timur tadi kan kinerja investasinya tuh memang rendah ya dibandingin nasional. Jadi ya emang dia tuh masih ada ketergantungan pada sektor tertentu, kayak investasi dominan pada sektor transportasi, pertambangan, dan makanan gitu. Nah, di sini juga ada rekomendasi seperti perluas diversifikasi sektor investasi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Nah, di sini teman-teman bisa coba juga loh, misal kalau tadi kan kita pakai data statistik biasa ya, itu tuh datanya ada di open source semuanya, data untuk indikator-indikator yang saya pakai tadi. Kalau teman-teman misal udah coba menggunakan Python, terus pengen coba dikombin sama LLM juga, teman-teman bisa tuh nanti bikin sistem prompt bisa di-generate di LLM yang teman-teman biasa pakai, misal ChatGPT atau Claude, bikin aja sistem prompt yang jelas, konteksnya jelas, kemudian masukin aja inputan datanya, terus minta dibuatkan rekomendasi strategis untuk stakeholder kayak gitu. Sebenarnya ini sama sih, karena kita juga pakai eh, kayak pakai model yang kita ngadop model yang open source yang kita memang kita update lagi gitu. Jadi kalau untuk teman-teman coba buat bikin portofolio itu bisa dikombin dengan LLM yang open source. Gitu. Jadi uh, intinya adalah di dunia nyata di industri data scientist itu bukan hanya membangun model tapi lebih membangun impact untuk stakeholder gitu gitu teman-teman. Jadi mungkin lebih ke bagaimana sih mindset sebagai data scientist dalam menyelesaikan atau menerima suatu masalah dari klien gitu sih. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi diskusi, Mbak Erika. Baik, terima kasih kepada Kak Verna. Materinya sangat luar biasa dan daging banget ya, gitu kan ya. Ada apa visualisasi data, kemudian ada rumus-rumusnya juga gitu kan ya. Nah, dari yang disampaikan Kak Firna tadi, aku juga ada beberapa poin yang bisa kita cat bareng gitu ya. Ternyata fun fact evolusi role data scientist itu ada dua gitu. Aku juga baru ngerti gitu kan, bisa belajar sama Kak Firna, yaitu ada model centric sama client oriented. Nah, yang kalau model centric tadi kata Kak Firna kan fokusnya di akurasi model sama inovasi teknis gitu kan ya. Itu kan apa namanya? Kalau dulu di kuliah kan fokusnya di situ gitu. Ternyata ada lagi nih yang client oriented yaitu di mana kita harus bisa mempunyai dampak nyata di bidang bisnis yang sedang ditangani dan untuk penggunanya juga. Kemudian ada tantangan juga sebagai seorang data scientist ya, ya Kak Firna ya, terkait dengan masalah abstraknya data gitu kan ya, tercecer di mana-mana, source-nya masih kurang kayak gitu kan ya.
menerima masalah tapi belum ada data setnya gitu. Terus tadi Kak Firna juga sampaikan ada beberapa strategi gitu kan ya ketika menghadapi masalah tersebut. Yang pertama ada kita perlu cari masalahnya yang jelas, apa indikatornya, kemudian apa aja yang kira-kira dibutuhkan untuk mencari solusi datanya gitu kan ya. Terus mengumpulkan dan mensinkronkan data. Kemudian ada juga membuat kerangka analisis. Kemudian yang terakhir memberikan rekomendasi yang berbasis dengan data. Nah, mungkin itu ya teman-teman, sedikit note yang aku juga catat dari Kak Verna karena juga belajar gitu kan ya. Langsung lanjut aja ke sesi selanjutnya yaitu terkait dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau on mic, bisa teman-teman raise hand ya. Kasih kesempatan dulu kepada teman-teman yang mau bertanya langsung ke ahlinya ini. Ada yang mau bertanya langsung? Belum ada ya? Baik, sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya, ini ada pertanyaan dari Kak Tuan Muda Deni. Nah, ini bertanya Kak Firna, apakah data scientist itu lebih ke bisnis Kak? Gitu. Mungkin bisa langsung dijelaskan Kak Firna. Oke, lebih ke bisnis sebenarnya bukan lebih ke bisnis, tapi lebih memang lebih harus memahami bisnis. Jadi kalau sebelumnya data scientist itu emang kita tuh fokusnya ke technical solution aja, bener-bener yang teknis banget gitu. Jadi kayak kita dapat task, misal tolong dong lihat sentimen berita ini ya gitu. Nah itu tuh emang akan fokus ke situ aja gitu. Tapi kalau kalau sekarang kita itu harus memahami dari sisi kebutuhan untuk apa sih gitu. Untuk apa kita misal menganalisis sentimen. Jadi kayak uh, karena secara role juga itu tuh memang bisnis apa ya di dunia pekerjaan nantinya kalian itu kan akan berdiskusi dengan beberapa divisi. Contohnya kalau di depan itu nanti ada tim marketing, kemudian nanti mungkin ada tim strategis, baru ke sisi teknis data scientist. Nah nanti di situ kalian juga terlibat dengan data engineer. Kemudian kalau dari sisi data scientist itu tuh memang kita sudah diharuskan untuk mengerti kebutuhan bisnisnya. Jadi dari sisi klien apa yang menjadi masalah mereka, apa yang menjadi problem mereka, itu tuh kita harus ngerti, oh kira-kira solusi yang tepat itu apa ya, impact-nya itu apa ya. Jadi kalau dikatakan lebih memahami bisnis, itu tuh nanti bakal jadi 50-50. Jadi secara teknis kita harus paham, secara bisnisnya itu juga gitu. Karena memang sekarang itu eh, sedinamis dan sekompleks itu. Jadi kita nggak bisa kerja lama, kita nggak bisa cuma fokus ke modal dalam waktu mungkin beberapa minggu itu nggak bisa. Jadi kita harus cepat, kita harus tahu benar-benar tahu knowledge dari kebutuhan bisnisnya itu apa, masalahnya itu apa. Makanya untuk sekarang ya memang data scientist itu 50-50 antara teknis dan juga bisnisnya kayak gitu. Bagaimana Kak Tuan Muda Deni? Apakah sudah terjawab? Bisa kasih emot mungkin ya, biar lebih hidup nih forumnya. Kemudian ini yang kedua ada Kak Kulika. Izin tanya Kak, apakah pekerjaan data scientist itu hanya di bidang model saja? Apakah ada bidang lain seperti visual dan pengumpulan data dan analisis data untuk pengambilan keputusan? Ya,
data scientist itu bukan cuma di model saja. Jadi data scientist itu kompleks, bahkan sampai ke visual visual dashboard misalnya, dan pengumpulan data itu pasti ya. Jadi kalau pipeline-nya itu ya, data scientist itu mulai dari menerima problem dari klien, kemudian membuat kerangka kira-kira analisis yang nantinya dibangun itu apa sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, baru setelah itu masuk ke proses pengumpulan data. Nah, jadi setelah kita menganalisis kira-kira apa aja nih yang nanti bakal kita tampilin di visualisasi uh, dengan kebutuhan si stakeholder. Nah, baru kita kumpulin kira-kira datanya apa aja yang dibutuhkan. Nah, pengumpulan data ini, collect data ini bukan berarti kita nge-scraping data ya. Kalau di company aku, scraping data itu udah ada tim lain yang nge-tackle. Jadi, pengumpulan data yang dimaksud itu lebih ke kira-kira data apa aja yang dibutuhkan. Karena kan data scientist tadi udah menerima nih masalah dari klien, otomatis untuk analisis yang dibangun, kebutuhan data itu kan harusnya diketahui dengan memang dengan benar oleh data scientist kan. Jadi kebutuhan data apa aja itu juga harus eh, dilakukan oleh data scientist. Kayak misal kita butuh data news gitu ya, data news atau data sosmed. Nah itu kan nggak semua data kita ambil kan. Jadi misal kita butuh pantauan terkait ekonomi gitu. Nah data scientist itu yang bikin apa ya, semacam topik query. Kalau kita ngambil data itu kan butuh query keyword. Nah, data scientist itu yang bikin topik query keyword itu gitu. Nah, tapi untuk bagian crawling data, mapping data itu tuh di-tackle sama tim data engineer gitu. Tapi secara pipeline kayak tadi mulai dari kebutuhan data, terus kayak eh, topik-topik apa aja yang dibutuhin, terus nanti proses pipeline-nya kayak ini tuh nanti bakal disimpan di database apa, kemudian nanti kalau emang di situ ada proses AI-nya yang diekstrak, kan kalau kita pakai data news atau sosmed itu kan pasti ada ekstraksinya lagi kan, kita nggak pakai data mentah itu untuk analisis, tapi pasti kita akan ekstraksi lagi. Nah itu juga dari data scientist yang nge-mapping kebutuhan itu tadi gitu. Tapi untuk proses crawlingnya itu enggak, tapi secara pipeline data scientist itu harus memahami proses itu gitu. Sampai ke visualisasi dashboard gitu. Oke, ini ada satu lagi Kak Verna dari Kak Eli Maulida. Izin bertanya Ya. Kak, kalau misalkan nggak terlalu bisa coding itu bisa jadi data scientist nggak ya? Terus ada tips nggak biar bisa belajar coding dan bisa mengasah pemikiran kita agar bisa mengambil solusi dengan tepat? Oke. Kalau misalnya nggak terlalu bisa coding, bisa data scientist nggak bisa. Nggak terlalu bisa ya, bukan nggak bisa. Buat jadi data scientist itu nggak harus expert coding, tapi harus bisa, ya harus bisa. Nggak harus expert, tapi harus bisa. Yang penting ada kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Tuh, jadi eh, sebenarnya coding coding itu kan tools ya, tools di setiap industri, toolsnya itu bisa berbeda-beda gitu. Nah, itu nanti bisa dipelajarin eh, ketika emang kita udah masuk di satu industri tertentu. Cuma sebagai bekal untuk kita bisa masuk ke satu industri, tentunya kita harus punya aspek seperti hard skill dan juga soft skill. Nah, coding ini merupakan salah satu hard skill yang harus
memang dimiliki oleh data scientist gitu. Jadi untuk kita bare minimum untuk bisa jadi data scientist, artinya ya kita harus bisa tools Python, yang biasa kita pakai itu Python, terus kita harus bisa menguasai modul-modul seperti Panda, modul-modul visualisasi lainnya seperti itu. Jadi untuk apakah bisa coding atau enggak, harus terus belajar dan nggak expert nggak apa-apa, tapi harus bisa coding sih. Harus memiliki skill itu, karena itu bare minimum buat bisa jadi data scientist gitu. Terus kalau tipsnya biar bisa belajar coding, nah jadi tuh sekarang tuh udah mudah ya teman-teman. Kalau aku lihat dari dulu pas zaman aku masih kuliah 2019, 2020, kita tuh sangat-sangat terbatas. Jadi kayak kita tuh belajarnya tuh masih terbatas, kayak mungkin dari Google tuh kita cuma dari Stack Overflow kayak gitu. Nah, kalau sekarang teman-teman kita tuh udah ada yang namanya AI, itu udah luar biasa banget. Itu menurut aku adalah media yang benar-benar ngebantu teman-teman, terutama kalau emang pengen belajar coding. Itu banyak ya, nanti bisa dari AI atau dari cloud. Nah, tapi teman-teman juga harus punya semacam uh, modul gitu. Jadi jangan cuma belajar tapi nggak tahu nih alurnya gimana gitu. Mungkin bisa dari pertama, selain dari open source tadi, teman-teman bisa mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan eh, untuk kalau emang minat di data scientist, ya teman-teman cari pelatihan yang memang itu tuh nge-provide tools-tools yang emang nanti dipakai untuk data scientist. Contohnya di Hobi Data ini kita juga nge-provide loh pelatihan buat teman-teman yang emang tertarik di data scientist. Mungkin nanti akan dijelasin ya di akhir oleh Mas Joko Elianto. Nah, jadi kita bisa mengikuti pelatihan supaya lebih terstruktur. Kemudian memang harus tekun belajar dari media-media open source. Kayak mungkin bisa jadi dari cloud atau bisa dari YouTube kayak gitu untuk mengasah kemampuan teman-teman. Tuh. Nah, untuk bagaimana bisa sih kita punya soft skill ya, mindset mengambil solusi dengan tepat. Nah, itu tuh lebih ke latihan sih, latihan eh, bagaimana kita bikin semacam task atau bisa dikatakan portofolio juga. Jadi teman-teman eh, bisa mulai dari kayak melihat satu kasus tertentu, kemudian eh, mulai diasah tuh, mulai dicari in-depth analisisnya apa. Kira-kira kalau ada case kayak gini, apa ya eh, output atau insight yang bisa dihasilkan gitu. Jadi mulai nyoba, mungkin kayak gini, mungkin tipsnya ya, untuk nyoba, gimana ya saya bisa dapetin case gitu kan, kayak ada bingung juga. Nah, jadi teman-teman biasanya coba deh bisa dari contohnya nih GPT gitu. Teman-teman pasti udah familiar kan sama yang namanya prompting. Jadi kayak prompting itu tuh kita tuh ngasih perintah ke agent gitu. Jadi misal teman-teman pakai GPT gitu kan. Contoh sederhananya gini, kalau kita nge-prompt sederhana, tolong berikan saya berita terbaru terkait politik hari ini. Itu namanya prompt. Itu tuh perintah untuk agent gitu. Nah, ada yang namanya sistem prompt. Sistem prompt itu kita bikin prompt yang benar-benar terstruktur, jelas konteksnya. Jadi si agent ini tuh bisa ngasih result yang emang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau tadi uh, Mbak Eli Maulida tuh tanya gimana sih ya supaya kita tuh punya mindset untuk bisa mengambil solusi yang tepat, kita bisa dari latihan bikin masalah gitu. Kalau nggak tahu masalahnya apa, bisa kita dari prompt gitu. Jadi kayak misal bikin sistem prompt kayak saya tertarik di bidang data scientist. Gitu. Saya ingin
membuat portofolio, tapi saya tidak tahu mau membangun atau mau menyelesaikan masalah apa. Bisa kasih rekomendasi kira-kira masalah yang itu tuh mungkin dibutuhkan gitu ya, atau kira-kira masalah apa sih yang sekarang tuh lagi terjadi mungkin di pemerintahan atau masalah ekonomi apa, mungkin kayak gitu. Jadi kayak bisa minta rekomendasi dari LLM, kira-kira masalah terkini apa sih yang bisa kita coba sebagai use case kayak gitu. Mungkin itu Mbak Erika. Baik, Kak Verna. Ini satu lagi ya pertanyaannya. Dari Kak Latif Ramadan. Halo Kak, izin bertanya, apakah benar kalau data scientist itu terkadang selain membuat model prediktif, itu juga melakukan data mining, ETL, crawling data, lalu juga pemeliharaan model, dan juga membuat dashboard hasil analisis. Terima kasih sebelumnya. Oke, benar. Kalau data scientist itu emang dia itu membuat model prediktif, juga melakukan data mining. Tapi untuk crawling data itu tuh enggak. Jadi kalau crawling data itu biasanya dilakukan oleh data crawler atau data engineer. Jadi kalau data scientist itu emang fokusnya ke kalau secara teknikal ya, emang fokusnya ke conduct model aja. Jadi kayak bikin model prediktif kayak gitu. Tapi kalau sampai ke crawling data, biasanya enggak sih. Tapi ini untuk di company yang memang dia itu eh, sudah cukup besar ya, kayak dia udah punya data engineer, dia udah punya data crawler gitu. Tapi mungkin kalau di company-company yang masih kecil, pekerjaan itu mungkin ya bisa dirangkap juga sama data scientist. Kayak jadi data scientistnya juga yang crawling, data scientistnya juga yang build model sampai ke bikin dashboard gitu. Tapi mostly setahu saya sih data scientist itu tuh nggak crawling data. Jadi dia just conduct model sampai ke bikin dashboard analisis. Itu sih. Baik, mungkin itu dulu ya untuk sesi tanya jawabnya. Kalau teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan lagi, bisa aja langsung di ini ya, aku nanti buka forumnya aja di grup, jadi kalian bisa tanya jawab di situ. Siapa tahu nanti ada info-info atau belajar bareng lah di grup itu biar bermanfaat untuk kita semua. Kemudian sesi selanjutnya akan ada beberapa informasi terkait dengan kegiatan Hobi Data yang akan disampaikan oleh founder Hobi Data yaitu Kak Joko Elianto. Untuk itu saya persilakan kepada Kak Joko Elianto selaku founder untuk memperkenalkan Hobi Data lebih lanjut. Waktu dan lain. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Oke. Baik, jadi apa sih hobi data itu? Gitu. Jadi dulu saya teringat ketika saya belajar mau jadi seorang data science gitu, saya merasa kesulitan gitu ya, teman-teman, untuk mengakses materi-materi khususnya itu yang berbahasa Indonesia gitu. Jadi saya ikut beberapa kegiatan saat itu kayak pelatihan dari Kominfo gitu ya. Kemudian di situ sedikit-sedikit tuh tahu tentang Python, apa itu data scientist gitu. Nah, jadi channel ini tuh awalnya adalah untuk sharing aja apa yang sudah kita pelajari gitu. Nah, kemudian dari sini kami itu punya, oh berarti mungkin yang kayak saya itu nggak cuman saya gitu ya, pasti banyak teman-teman yang mungkin baru mau mulai gitu ya untuk menjadi seorang data scientist. Jadi kami berusaha gitu ya membuat hobi data ini yang tadinya hanya channel kita kembangkan ini jadi sebuah komunitas gitu. Tujuannya apa? Untuk membantu teman-teman yang baru mulai gitu ya, pemula. Terutama materi-materi di data science itu kan sangat kompleks ya. Kalau tadi ada yang nanya, apakah seorang data scientist itu harus bisa coding? Jawabannya harus gitu, mau nggak mau. Karena data science itu kan gabungan antara matematik, statistik, programming, sama bidang terkait gitu. Kalau teman-teman nanti bekerja di bidang
pertanian misalnya, maka data science itu yang diolah adalah data-data pertanian gitu. Nah, programming sama IT-nya dipakai di mana? Ya, bagaimana kita mengambil data yang kapasitas sekarang gitu ya teman-teman, yang sudah besar sekali, datanya juga macam-macam gitu, nggak hanya tabular, data bisa kita ambil dari gambar, teks, bahkan video gitu ya. Jadi gimana kita mengolah datanya, kita harus menggunakan teknologi, dan cara berkomunikasinya adalah menggunakan bahasa pemrograman atau coding. Dan kenapa Python? Karena Python sampai saat ini merupakan bahasa pemrograman yang sifatnya open source, dan data science tools terlengkap bahkan sampai level large language model atau LLM juga paling banyak sampai saat ini ada di Python gitu. Nah, jadi dari situ kita juga berusaha untuk lanjut nih, setelah kita membuat channel, membuat konten gitu ya, kita juga pengen lanjut ke membangun ekosistem belajar yang suportif gitu. Intinya yang membantu teman-teman mungkin yang baru mau mulai gitu ya, untuk bisa lebih mudah untuk mengakses materi-materi data science gitu. Nah, kemudian dari situ kita juga menggagas beberapa kegiatan, dan salah satunya adalah malam ini teman-teman udah join gitu ya. Nah, kami ada webinar sebulan sekali, jadi biasanya kami buat selang-seling, ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Nah, tapi berbayarnya sangat terjangkau sekali teman-teman. Jadi kita usahakan di bawah 100.000 gitu ya. Jadi yang terakhir kemarin cuma 25.000, dapat 2 sesi, dapat materi, bisa tanya langsung gitu ya. Dan kemarin juga pesertanya ternyata di luar dugaan ya, bahkan dari teman-teman mahasiswa S2 juga banyak, karena topik di bulan kemarin itu kan tentang ini ya, text mining. Ternyata banyak teman-teman yang masih sampai saat ini tuh memiliki penelitian-penelitian gitu ya, berkaitan dengan text mining gitu. Dan senang sekali ternyata banyak teman-teman juga yang punya hobi yang sama gitu. Oke, terus, nah dari sini apa aja sih program selanjutnya dari Hobi Data gitu ya teman-teman ya. Nah, kami sedang merancang bootcamp gitu. Jadi dari beberapa pertemuan kemarin banyak peserta itu yang minta, Kak, kita di Hobi Data ada bootcamp belum ya? Nah, jujur dari kami itu kami masih menyusun ya gimana caranya membuat bootcamp yang benar-benar bisa membantu teman-teman itu dengan harga yang bisa dijangkau lah buat teman-teman gitu. Tapi kalau dari saya teman-teman, sebenarnya ilmu ini memang bukan ilmu yang sederhana ya. Jadi teman-teman memang butuh effort, baik dari codingnya, baik dari pemahaman masalahnya atau analisisnya, baik nanti matematik dan statistiknya gitu. Tetapi kami juga ingin mendukung lah Indonesia emas gitu ya, gimana data talent kita juga makin lebih banyak gitu. Jadi kami sekarang lagi OTW ya, mengembangkan sebuah bootcamp yang nanti ditunggu aja teman-teman gitu. Nah, kebetulan kami dari Bidata juga sudah beberapa kali nih ya untuk menjadi mentor, instruktur di bootcamp-bootcamp data science seperti di Ruang Guru, Rakamin, dan lain sebagainya gitu. Jadi kami juga dari pengalaman-pengalaman itu sedang berusaha nih teman-teman gimana untuk juga membuat sebuah apa ya, forum gitu ya, atau istilahnya bootcamp. Meskipun bentuk bootcamp itu kan sebenarnya dalam waktu yang singkat ya. Jadi teman-teman di dalam bootcamp nanti ya hanya akan mendapatkan inti-inti materi, tapi bagaimana teman-teman bisa mengasahnya itu tetap berada di tangan teman-teman sendiri gitu. Oke, terus apa lagi nih selain dua kegiatan tadi ya, ada webinar gitu. Kemudian ada tentu karena kita membuat channel, kita juga mengenerate konten-konten terkait dengan data science dan mathematics gitu ya. Nah, karena kebetulan kami juga di komunitas ini itu lulusan matematika ya, jadi keterkaitannya itu, jadi antara matematik dan data science yang kita bahas. Gitu. Nah, selanjutnya kami juga tadi berkaitan dengan pengalaman tadi ya teman-teman ya. Jadi untuk mencari materi-materi berbahasa Indonesia yang terstruktur gitu, itu masih cukup kesulitan nih. Nah, jadi kami menyusun notebook gitu ya. Untuk saat ini sudah ada dua ya teman-teman ya, yaitu untuk Python Basic bagi teman-teman yang baru mau mulai untuk belajar Python,
Nah, tools yang paling mudah adalah pakai Google Colabs gitu, karena teman-teman eh, nggak perlu install sesuatu ya. Pokoknya buka browser aja, buka Google, terus buka Google Colabs, teman-teman udah bisa akses Python di situ. Gitu. Nah, oke. Nah, sebelum kita bahas notebook tadi, ya, nah, saya mau sharing juga nih, karena kan jadwal webinar kita kan bulanan ya. Nah, untuk yang malam ini itu webinar 3 gitu. Kemudian di bulan depan akan ada webinar 4.0, teman-teman. Nah, berkaitan sama topik kita malam ini. Tadi teman-teman udah dapat sharing ya dari Kak Verna tentang apa sih sekarang trennya data scientist khususnya di Indonesia ya, karena kalau di worldwide gitu sebenarnya data scientist itu memang dia solve the problem gitu ya, kemudian punya tim namanya data engineer, punya tim data analis dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia karena infrastruktur dan lain sebagainya, biasanya data scientist itu di beberapa tahun belakangan memang lebih banyak ke model development, teman-teman. Nah, sekarang karena infrastrukturnya udah memadai, ya data scientist kembali ke asalnya ya. Jadi dia memang menganalisis masalah dan mencari solusinya gitu. Nah, untuk menjadi seorang data scientist, teman-teman sekarang ya kita buka aja ya, gimana teman-teman bisa masuk karir pertama kali sebagai data scientist, atau mungkin ketika teman-teman besok mau membuat produk digital gitu ya, mau membuat startup dan lain sebagainya, yang tentu itu data driven, teman-teman juga harus bisa melakukan analisis data gitu ya, bisa mengumpulkan data dan melakukan analisis dan mendapatkan insight-insight yang bermanfaat gitu. Nah, singkatnya, kalau teman-teman mau berkarir sebagai data scientist, teman-teman harus punya jejak gitu, atau punya bukti kalau teman-teman itu ya bisa melakukan tugas-tugas data science gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai portofolio gitu. Nah, tentu Kak Verna, baik saya juga dulu ketika mendapatkan posisi data scientist saat ini ya, itu juga pasti ditanya tentang portofolionya gitu. Nah, jadi di bulan depan kita akan mengadakan gitu ya webinar, yaitu teman-teman kita langsung bahas strategi portofolio apa sih yang menarik gitu ya, atau yang killer lah gitu. Ketika teman-teman punya portofolio yang profesional gitu, itu nanti chance untuk mendapatkan pekerjaan data scientist itu jauh lebih besar ketika dibandingkan teman-teman hanya bermodalkan mungkin sertifikat-sertifikat gitu ya, pelatihan-pelatihan, tapi sekarang pasti ketika teman-teman interview khususnya, itu pasti ditanya, teman-teman udah pernah bikin apa, gitu. Nah, jadi di bulan depan kita akan membahas itu, strateginya, tips and tricks-nya, kemudian portofolio yang profesional itu yang seperti apa, itu yang akan kita bahas. Nggak cuman itu, kita juga bakal kasih teman-teman 3 template portfolio project yang siap pakai. Teman-teman tinggal ganti datanya, ganti studi case-nya mungkin yang mirip-mirip, dan teman-teman sudah punya nih portofolio yang siap teman-teman pakai. Gitu. Jadi nggak cuma strateginya aja, kita nggak ngomong teori, teman-teman langsung dapat template-nya, teman-teman juga dapat rekaman webinarnya. Nah, ini saya tulis akses 1 tahun, karena cloud sekarang ya teman-teman ya. Jadi lebih amannya teman-teman nanti bisa download. Jadi kita kasih akses 1 tahun ya untuk rekaman webinarnya. Kemudian juga e-sertifikat gitu. Jadi ingat teman-teman, kalau memang pengen banget jadi data scientist, nah bulan depan kita langsung bikin portofolio gitu ya. Jadi silakan teman-teman bisa diikuti. Tentu webinar ini berbayar gitu ya, tapi nanti khusus bagi teman-teman yang ikut di malam hari ini akan ada potongan khusus gitu. Oke, kemudian lanjut tadi ya terkait dengan materi bagaimana kita belajar tools-tools data science, salah satunya pemrograman Python ya teman-teman ya. Jadi kami membuat satu list materi gitu, digital product lah ya. Jadi namanya Python Basic for Data Science atau notebook series gitu teman-teman. Filenya dalam bentuk .ipynb, teman-teman nanti tinggal buka aja. Terus tinggal nanti teman-teman bisa langsung belajar Python di situ tuh, dibahas lengkap mulai dari pengenalan, kemudian dari tipe data, struktur data gitu ya, dari list, dictionary, tuple, set, string dan lain sebagainya, hingga core programming seperti percabangan, perulangan, error handling, function gitu ya, termasuk pandas itu juga sudah include di sini gitu. Jadi materinya udah disusun secara terstruktur. Kemudian ini juga kami susun untuk
memang belajar mandiri ya teman-teman ya. Jadi kita buat enak buat teman-teman belajar itu sesuai dengan pengalaman yang kami rasakan juga gitu ya. Juga sebisa mungkin kami buat untuk ramah pemula gitu. Ada juga soal dan kunci jawabannya. Jadi teman-teman nggak perlu ini langsung bisa cek nanti kuncinya, tapi teman-teman bisa coba dulu gitu. Dan yang penting ini berbahasa Indonesia, karena kami juga punya pengalaman dulu kebanyakan Python gitu ya. Materi-materi itu biasanya berbahasa Inggris gitu ya. Dan ini juga udah dapat yang teman-teman nanti bisa akses langsung di notebook-nya gitu ya. Nah, kemudian ada satu library namanya Python for Data Science ya, teman-teman, untuk analisis data tabular, kemudian sampai visualisasi, itu tuh semuanya sebenarnya udah bisa kita lakukan tuh, tas-tas di data science, sebelum sampai ke pemodelan ya, teman-teman ya. Nah, itu namanya Pandas, dan kita juga punya series notebook Pandas from basic to epic ya. Jadi beneran dari yang basic, sampai teman-teman nanti bisa sampai data cleaning tuh di Pandas. Nah, itu juga ada gitu. Jadi ya ini produk-produk yang sedang kami kembangkan, nanti pasti OTW untuk machine learning, deep learning gitu ya teman-teman ya, itu masih on development gitu. Oke. Nah, ini adalah harga-harga standar teman-teman. Nanti teman-teman bisa akses baik link di link ID kami ya. Jadi untuk webinar di bulan depan itu seperti di bulan lalu akan kita buka di 25.000 ya untuk webinar tadi yang 4.0. Kemudian untuk Python notebook-nya masing-masing ini harga 50.000 dan 20.000. Jadi sangat murah sekali teman-teman ya. Jadi untuk mendapatkan materi seperti ini gitu ya, teman-teman ini diharapkan bisa membantu gitu ya. Jadi tujuan kami adalah membantu teman-teman yang pengen jadi seorang data scientist gitu ya, untuk mengakses materi ini seterjangkau mungkin gitu ya. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman. Nah, tapi khusus buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini gitu ya, ini ada potongan ya. Udahlah, pokoknya niat kami membantu gitu. Jadi eh, untuk webinarnya jadi hanya 10.000, Python notebook-nya hanya 20.000, kemudian yang Pandas tadi hanya 5.000, teman-teman. Jadi, dan kalau teman-teman, ini totalnya berapa nih? 35 ya, kalau teman-teman beli satu-satu. Kalau teman-teman langsung beli tiga-tiganya, ini kita diskon lagi nih. Jadi, 30.000 aja, khusus teman-teman yang hadir pada malam hari ini, dan nanti order maksimal di pukul 12 malam ya, teman-teman ya. Jadi, eh, teman-teman bisa akses ini di link ID Hobi Data gitu. Jadi teman-teman bisa search atau nanti akan kita siapkan juga linknya. Teman-teman bisa langsung akses di link ID-nya Hobi Data gitu. Teman-teman bisa beli satu-satu gitu ya pakai voucher. Uh, Vouchernya adalah voucher 30K ya teman-teman ya. Ini untuk promo bundling. Jadi langsung tiga-tiganya langsung bisa dapat webinar bulan depan, langsung juga buat notebook series yang sudah kami susun gitu. Nah, bagi teman-teman mungkin Bapak Ibu yang kalau mau ke link ID ribet gitu ya, teman-teman juga bisa langsung hubungi admin kami di Hobi Data, nanti di grup bisa ditanyakan, dia bisa langsung mau transfer langsung rekening juga bisa. Tapi kalau teman-teman mau lewat link ID juga bisa. Gitu. Oke, nah selain itu teman-teman bisa terus mengikuti kami gitu ya di channel Hobi Data. Teman-teman bisa subscribe gitu dan kami akan terus gitu ya untuk update konten-konten di channel tersebut. Oke, jadi kami tunggu partisipasi teman-teman baik untuk ikut webinar bulanan kami, kemudian juga nanti bisa juga mencoba produk digital yang sudah kami susun gitu ya. Kemudian juga berkolaborasi gitu. Jadi kami juga membuka kalau teman-teman mungkin ada proyek penelitian, kita juga terbuka nanti untuk asistensi gitu ya atau mungkin untuk konsultasi kita juga terbuka teman-teman termasuk kalau mungkin teman-teman juga punya proyek dan butuh data science talent ya kita juga bisa mencarikan gitu. Oke. Nah, mungkin itu teman-teman, teman-teman bisa menghubungi lebih lanjut ya di Obidata, bisa cek di LinkedIn kami, di halaman LinkedIn bisa, atau tadi ya di channel YouTube. Kami juga aktif juga di Instagram,
Dan untuk nomor kontaknya teman-teman bisa akses nomor WA di sini dan juga email di hobbydatacademy@gmail.com. Oke, mungkin itu aja. Silakan teman-teman manfaatkan peluang itu ya, dan semoga ini bisa membantu bagi teman-teman yang ingin menjadi data scientist di masa depan. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Joko dan Kak Verna atas materi yang diberikan. Semoga ilmu di malam hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Saya juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung sampai akhir acara. Dan jangan lupa saya mengingatkan mengisi link presensi ya teman-teman. Linknya sudah saya share di kolom chat Zoom untuk keperluan sertifikat, dan nanti ada juga rekaman video juga yang akan kita share ke teman-teman. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa juga untuk tetap follow Hobi Data terkait dengan informasi-informasi terbaru akan disampaikan di Instagram, baik itu terkait dengan webinar gratis maupun yang berbayar. Nah, sekian untuk sesi webinar 3.0 pada malam hari ini. Ada salah kata dari saya maupun pemateri, kami mengucapkan mohon maaf. Sampai jumpa di acara Hobi Data selanjutnya. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.